Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama. Kita telah sampai pada Mazmur 102 yang berjudul Doa Seorang Sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan kami gambaran tentang Mazmur 102. Apakah topiknya? Mazmur ini adalah Mazmur mesianik. Apakah yang Mazmur- disebut mesianik, Saudara Yosef? Itu berarti bahwa Mazmur ini bicara tentang Kristus atau Mesias. Kata Kristus dalam bahasa Ibrani berarti Mesias. Jadi, dalam perjanjian lama mereka menantikan Mesias. Tetapi Mesias datang dan mereka tidak mengenalnya. Dan Kristus telah menderita. Kita tahu bahwa nubuat-nubuat berbicara tentang dua hal, yaitu penderitaan Kristus dan kemuliaan yang akan terjadi. Dan di dalam Mazmur mesianik yang berbicara tentang Mesias atau Kristus, kita juga melihat sebuah aspek tentang penderitaan Kristus dan aspek tentang kemuliaan Kristus. Sebagai contoh, kita telah melihat kemuliaan Kristus dalam Mazmur 45 dan 68. Dalam Mazmur 68, engkau telah naik ke tempat tinggi. Dan dalam Mazmur 45, Kristus akan datang kembali dan memerintah. Pemerintahan kebenaran dan keadilan. Tapi ada juga Mazmur yang berbicara tentang penderitaan. Ada 4 Mazmur yang berbicara tentang salib. Mazmur pasal 22, 40, 69, dan 118. Tetapi ada juga sebuah Mazmur yang telah kita pelajari sebelumnya, Mazmur 88, yang berbicara tentang kesunyian kubur ketika Kristus dikuburkan dan menguburkan dosa kita bersamanya. Ada juga Mazmur lain yang berbicara tentang pengkhianatan Yehuda, yaitu Mazmur pasal 41, ketika ia berkata, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku Telah mengangkat. telah makan tumitnya terhadap aku. Dan di sini kita melihat Mazmur Taman Getsemani. Jadi ada 7 Mazmur mesianis yang berbicara tentang penderitaan. 1 tentang Getsemani, 1 tentang pengkhianatan Yudas, dan 1 tentang kubur, dan 4 tentang salib. Di sini ia berbicara tentang penderitaan Kristus yang mendalam ketika dia berada di Taman Getsemani. Ketika dia berkata tentang dirinya sendiri, hatiku sangat sedih, Seperti mau mati seperti rasanya. mau mati rasanya. Baik. Apakah ada pembagian Mazmur ini yang dapat membantu kita? Saya dapat mengatakan bahwa Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian. Dari ayat 1 sampai 12, kerapuhan manusia. Dan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-22, kekekalan Allah. Kemudian dari ayat 23 sampai akhir Mazmur, gabungan dari kerapuhan dan kekekalan. Pendeknya hari dan panjangnya hari seperti akan kita lihat ketika kita sampai pada bagian ketiga dan terakhir. Kerapuhan manusia, kekekalan Allah. Gabungan dari kerapuhan manusia dan kekekalan Allah. Allah. Saya akan membacakan beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriaku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendingkanlah telingamu pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah seperti burung ponggak pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh,
Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu. Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Firman yang sangat berat, terutama karena Anda telah mengatakan bahwa firman itu berbicara tentang Kristus. Bagaimana bisa Ya, Kristus mengalami penderitaan-penderitaan ini di taman? Beritahukan kepada kami bagaimana perasaan melalui ayat-ayat ini. sebenarnya saudara ayat sulit untuk menjelaskan sesuatu yang berada di atas persepsi manusia dan di atas istilah-istilah kebahasaan. Cukuplah dengan mengulang ungkapan dia yang telah Anda sebutkan beberapa waktu yang lalu. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia berada dalam kondisi psikologis yang pahit. Injil Lukas menceritakan pada kita bahwa dia berdoa dengan sangat bersungguh-sungguh. Sementara wajahnya menyentuh tanah. Dan dia berkeringat meskipun saat itu malam yang dingin. Karena tak lama setelah itu Petrus berdiri dan menghangatkan diri. Keringatnya menjadi seperti tetesan darah. Selain itu Alkitab mengatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan padanya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan masalah ini yang berada di atas dari persepsi manusia? Tapi Kristus di Taman Getsemani menunjukkan kesempurnaan, kekudusan, dan ketaatan. Kesempurnaan kekudusan ketika ia memohon kepada Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Banyak orang salah menafsirkan kata-kata ini, berpikir bahwa Kristus takut akan kematian. Tidak, kematian Kristus tidak seperti kematian seorang martir. Kristus tidak takut karena dia tidaklah kurang berani dibandingkan dengan para martir lainnya. Tetapi ia mati di bawah murka Allah dan mati sementara dia dibuat menjadi berdosa dan sambil membawa jutaan dosa yang benar-benar dia benci dan untuk berdiri di hadapan Allah dalam posisi sebagai anak yang keras kepala, hilang dan mabuk sementara dia adalah anak yang taat. Hal ini tidak mungkin dapat dibayangkan oleh pikiran siapapun, tapi inilah yang dialami Kristus di Taman Getsemani. Mengenai kesempurnaan ketaatan, terlepas dari penolakannya terhadap cawan, dia berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya aku akan tunduk kepadamu dan akan meminum cawan yang pahit ini." Jadi kita menemukan kesempurnaan kekudusan dan kesempurnaan ketaatan di Taman Getsemani. Kesempurnaan kesucian dan kesempurnaan ketaatan. Sulit bagi bunga bakung putih untuk Benar. tenggelam ke dalam air dan lumpur penghakiman. Tapi dia menjadi taat sampai matinya, bahkan sampai disalib. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur 102 menggambarkan kepada kita kesusahan dan penghinaan yang dialami Tuhan di Taman Getsemani. Di sini kita melihat Tuhan sedang berdoa. Meskipun ia sangat rendah hati, tetapi dia tetap Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di sini Tuhan dengan rendah hati menjalankan misi agungnya sebagai penanggung dosa. Kita lihat dengan rono buat seruan, air mata, doa dan permohonan yang Tuhan panjatkan di taman, dan seruannya benar-benar didengar. Bukan dengan pembebasan dari kematian, tetapi dengan kebangkitan dari kematian. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 6 mengatakan, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada runtuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Apa arti hal ini? Bagaimana memahaminya dan bagaimana Kristus mengaitkannya pada dirinya sendiri? Bagaimana ia membandingkan dirinya dengan burung-burung ini? Burung undan di padang gurun dan burung pipit yang sendirian di atas rumah. Sebenarnya siapa yang mengenal burung-burung ini dan sifat mereka akan menemukan mereka sangat harmonis dengan keadaan Kristus pada waktu itu.
Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Dikatakan bahwa burung undan di padang gurun adalah burung yang paling tertekan dan sedih. Dan ini menggambarkan pada kita orang yang penuh kesedihan yang akrab dengan kesedihan. Kemudian, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Saya berpikir bahwa burung undan padang gurun adalah gambaran bahwa semua orang berpaling darinya karena tidak semua menarik. Orang pesimis dengan nama dan bentuk Tepat. dari burung hantu. Benar. Ya. Oke. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Burung gereja dianggap sebagai salah satu burung yang paling menyukai persahabatan dan kelompok. Biasanya Anda tidak akan menemukan burung gereja sendirian, tetapi ketika mereka terbang dalam kelompok. Ketika kita menerapkan kata-kata ini kepada Kristus, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Burung undan tidak hidup di padang gurun. Burung undan hidup dalam air. Menempatkan undan ke padang gurun berarti lingkungan yang sama sekali berbeda dari lingkungan yang biasa ia tempati. Kekeringan. Kristus bagi dialah segala kemuliaan yang hidup dalam suasana terang, kekudusan, dan kasih dari kekekalan hingga kekekalan. Bagaimana mungkin dia datang ke dunia kegelapan, ketidakadilan, kebencian, dan kejahatan? Dia seperti burung undan di padang gurun. Dan kemudian, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Kalimat ini tidak hanya membawa pikiran saya kepada kehidupannya, tetapi juga cobaannya. Ketika mereka menghinanya dengan meludah dan menampar serta mencambuk. Bagaimana rupanya? Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Tapi gambar terakhir, aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh, tidak hanya membawa pikiran saya untuk hidupnya sebagai orang yang menderita dan cobaannya, tetapi juga saat dia digantung di kayu salib dan ditinggalkan oleh Allah di tengah-tengah kesendirian dalam kegelapan. Inilah Kristus dan apa yang telah ditanggungnya demi kita. Setelah dia mengatakan, dia telah makan abu seperti roti dan mencampur minumannya dengan tangisan karena murka dan kemarahan Allah terhadap dia. Mulai dari Mazmur ayat 12 dikatakan, "Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang tulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari ketinggian yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditemukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Anda telah memberikan judul untuk bagian ini, Kekekalan Allah. Apa yang Anda maksud dengan kekekalan Allah melalui ayat-ayat ini? Apa yang dikatakan ayat pertama, tetapi Engkau ya Tuhan. Dia berbicara sebelumnya tentang kerapuhannya. Dan bahwa hari-harinya seperti rumput dan bayangan, tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Betapa jauhnya perbedaan antara gambar sebelumnya dan gambar ini. Namun bukan hanya Allah akan bertahan selamanya, tapi dia juga teguh dalam janji-janjinya. Jadi di sini ia berbicara tentang berkat Sion di masa depan. Dan tentu saja ini tidak terpisah dari penderitaan yang telah ditanggungnya bagi bangsa ini. Bagi setiap orang, bagi gerejanya, dan di atas segalanya bagi kemuliaan Allah. Jadi, agar dia membangun Sion, dan untuk memulihkan umat ini, dan untuk dimuliakan melalui umat ini di masa depan, ada harganya. Benar. Kristus menanggung penderitaan di kayu salib. Benar. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 17, dia sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang tulus dan tidak memandang hina doa mereka. Saya butuh komentar Anda tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana dia dicampur tangan. Siapakah yang dimaksud dengan orang bulus di sini? Di sini ia berbicara dalam bentuk tunggal dan jamak. Dia berkata, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Saya pikir ini adalah gambaran ganda. Orang miskin adalah Kristus ketika ia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan terhadap dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
Dan sebagaimana Kristus telah melalui kesesakan dan kesengsaraan ini, bangsa ini juga akan melalui kesengsaraan dan kesesakan. Dan mereka juga akan menjadi miskin. Itu sebabnya ia berkata, dan tidak memandang hina doa mereka. Mereka akan berpegang teguh kepada Tuhan pada waktu kesusahan besar, dan mereka akan berseru kepadanya siang dan malam, dan dia akan bersabar dengan mereka. Dan dia akan balaskan kepada mereka ketika waktunya akan tiba. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-13, engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya akan mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab ia telah memandang dari ketinggian yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Dia memandang ke bawah untuk melakukan campur tangan. Siapakah tahanan itu dan siapa yang ditunjuk untuk mati? Dan bagaimana Tuhan campur tangan di sini? Sekali lagi di sini berbicara tentang masa depan, tapi kita ingat bahwa Tuhan telah campur tangan untuk kebaikan mereka ketika mendengar rintihan mereka dan turun untuk membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan keselamatan yang terjadi di masa lalu ini adalah gambaran dari keselamatan lain yang akan terjadi di masa depan. Ketika dia akan mendengar rintihan tawanan karena mereka juga akan dianiaya. Dan untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh karena keadaan mereka akan sama seperti di tanah Mesir dan bahkan jauh lebih buruk. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dia berkata dalam ayat 24, Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Apa bedanya bagi Tuhan jika itu adalah tengah-tengah hari-harinya atau hari-harinya yang lengkap? Apakah makna dari perkataan ini? Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Adakah bedanya? Orang Israel yang saleh dijanjikan dengan umur yang panjang dan tidak ada yang lebih saleh dari Kristus. Tapi Kristus bahkan tidak melanjutkan hari-hari biasa manusia. Tentang yang dikatakan Musa dalam Mazmur 90, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kristus tidak hidup selama 70 atau 80 tahun atau bahkan setengah dari 70 tahun. Yang merupakan batas minimum karena dia hidup selama kurang lebih 33 tahun. Jadi Kristus adalah biji yang kering dan berwarna hijau yang dipotong di tengah-tengah harinya. Tapi ketika kita membaca sisa ayat ini, kita menemukan kedahsyatan Alkitab karena jika Anda membaca ayat dari kitab Mazmur saja, Anda akan berpikir bahwa pelengkap doa aku berkata, ya Allahku janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, adalah tahun-tahunmu tetap turun-temurun, seolah-olah itu merupakan bahasa Kristus. Tapi jika Anda membaca surat Ibrani pasal 1, Anda akan menemukan sebuah keajaiban bahwa ini adalah jawaban Bapa kepada Kristus. Ketika ia berkata kepadanya, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Bapa menjawab dia seperti yang kita pahami dari Ibrani 1. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah tapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi saya ingin membacakan ayat-ayat terakhir yang berisi jawaban yang menguatkan dan penghargaan Bapa kepada anak ketika ia mengirimkan kata-kata ini kepadanya. Ayat 23, ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Sebab jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Kata-kata ini dikatakan kepadanya, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tetapi kemudian dikatakan anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram. Siapakah anak-anak dari hamba-hambanya? Perhatikan bahwa di dalam doa tersebut, ia berbicara tentang hari-hari. Dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku.
Tapi jawabannya adalah Tahun-tahunmu. dan bukan hari-harimu. Iya. Jadi Ya. dia berkata kepadanya, tahun-tahunmu tetap turun-temurun, tetapi engkau tetap sama, Tidak dan berkesudahan. tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi dalam doa, hari-hariku, tetapi dalam jawabannya, tahun-tahunmu. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun, mereka tidak terhitung jumlahnya, tidak akan pernah berakhir. Anak hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Mari kita kembali lagi ke gagasan yang telah disebutkan di bagian kedua. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Ada berkat bagi bumi. Tentu saja pada saat itu bumi akan diberkati. Kita akan berada dalam surgawi yang lebih agung. Kemuliaan surgawi, hal surgawi adalah untuk kita. Dan hal surgawi adalah untuk mereka. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Bagian kita jauh lebih besar. Seolah-olah kita melihat salib dan salib itu telah menghasilkan buahnya. Benar. Di segala golongan, golongan Benar. jemaat, golongan Israel, golongan bangsa yang kembali, dan golongan ujung-ujung bumi. Ya, Semua bangsa, benar. salib pasti Ya. akan menghasilkan buah yang berlimpah. Dan Benar. Kristus akan dihargai atas ketaatannya Ya. sebagai orang yang menderita kesengsaraan Benar. dan penderitaan. Hmm. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Saya sangat tertarik untuk melanjutkan studi ini dengan Anda, terutama bahwa tidak ada yang mendengar pembicaraan seperti itu dimanapun. Seringkali saya menerima pesan dari pemirsa yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar pembicaraan seperti ini, bahkan di gereja mereka. Alkitab sedang dibuka. Tetapi tidak ada yang membahas topik-topik ini secara terperinci. Kiranya Tuhan menolong kita dan mendorong semua orang dimanapun untuk mempelajari Alkitab supaya kita bisa memiliki kekayaannya. Kristus ada Benar. dalam setiap bagian Alkitab. Dalam Benar. Mazmur 102 kita mencari Kristus dan Ya. kita telah sangat dipuaskan ketika kita berbicara tentang penderitaan Kristus Benar. di taman dan perasaan batinnya. Hati Benar. kita benar-benar luluh. Ketika Alkitab dibuka di gereja-gereja dan di rumah-rumah, orang akan lebih mengenal Tuhan dan mereka akan lebih berbakti Ya. kepadanya. Benar. Kita akan mengulas kembali episode ini bersama hadirin di studio. Mazmur ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menderita sebagai manusia. Dia berada di bawah tekanan psikologis yang mengerikan. Dan ini menguatkan saya ketika saya mengalami tekanan psikologis. Saya ingat bahwa Tuhan mengetahui perasaan saya. Saya sangat tersentuh ketika melihat dalam Mazmur ini keadaan Kristus di bumi. Dia adalah orang yang menderita yang datang demi saya. Ketika kita merenungkan penderitaan Kristus di bumi dan pemandangan mengerikan yang baru saja kita dengar, ini membuat kita lebih setia untuk hidup demi Dia di bumi. Ketika saya mendengar Kristus di sini sebagai burung pipit yang kesepian di atas atap rumah, saya teringat bait-bait lagu pujian yang berbunyi semua rekannya meninggalkan dia seperti orang asing, sementara ketika saya mengalami situasi yang sulit dan kesengsaraan, Tuhanlah yang berdiri dengan saya dan menguatkan saya. Saya selalu berkata kepada Tuhan setiap kali saya dicobai oleh dosa, "Ya Tuhan, tolonglah saya untuk mengingat betapa besarnya rasa sakit dan penderitaan yang Kau alami karena dosa saya." Dan hal ini mendorong saya untuk hidup dalam kekudusan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, kita telah mengetahui dalam episode ini bahwa Mazmur ini berbicara tentang perasaan Kristus sebagai manusia, perasaan Kristus di Taman Getsemani. Ketika di hadapannya digambarkan cawan yang akan diminumnya, cawan penghakiman Allah. Dalam peristiwa yang sulit ini, Kristus sepenuhnya kudus dan taat, dan dikatakan tentang Dia, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Semua rekan-rekannya telah meninggalkan Dia seperti orang asing. Tetapi pesan untuk Anda dan saya juga melalui episode ini adalah berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Penghormatan Anda kepada Kristus bukan berarti Anda hanya bersimpati kepadanya atau merasa belas kasihan padanya, tetapi memandangnya dengan pandangan penghormatan untuk menjaga pribadi Kristus, untuk menghargai karya Kristus, untuk menghargai penderitaan Kristus, untuk mengkhususkan penderitaan-penderitaan ini bagi Anda secara pribadi. Berbahagialah orang yang memandang orang lemah ini dengan rasa hormat. Percayalah kepadanya dan di dalam pekerjaannya. Saya mengundang Anda untuk menikmati kekayaan firman Allah bersama saya dalam episode-episode yang akan datang. Tuhan besertamu. حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك. حبيتك وكسرت قيودك وشفيت جرحك وكسورك. سيدت حواليك وحميتك من
يد عدوك، نجيتك من يد عدوك، نجيتك. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. في طريق ألامي مشيت وحدي، عديت بيك لفرح أبدي. في طريق ألامي مشيت وحدي، عديت بيك لفرح أبدي. وصمت ولم أفتح فمي، علشانك بعلن عن حبي، علشانك بعلن عن حبي. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. مشتاق لرجوعك ليا، في أحضاني هتلاقي حنية. أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.